Apa kata baginda Rasulullah SAW? Ini hadis saya udah lama nyari, gak ketemu di Sahih Bukhari, gak ketemu di Sahih Muslim, gak ketemu di kitab yang 6. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, gak ketemu dengan sanad yang lengkap. Udah capek-capek nyari, lagi baca kitab Halut Tahqiq, Halu Ahli Tahqiq Ma'allah. Ternyata diriwayatkan oleh Sadah Rifaiyah, oleh Imam Rifai, dari keluarganya sampai kepada wujudnya, yaitu Sayyidina Nabi SAW. Jadi ini bukan HR Bukhari, ini HR hadis riwayat Imam Rifai. Apa riwayatnya? Kalam Nabi SAW, Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Tuhanku, Rabbku. Maka kata murabbir ruh itu diambil dari hadis ini. Addabani Rabbi, telah mendidikku, yaitu Rabbku. Rabbun yang mengatur, yang mencipta. Sedangkan murabbi, orang yang dapat sir daripada takdib rububiyah, pengajaran langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka murabbir ruh sebenarnya bukan gelar sederhana. Mohon maaf, di beberapa tempat saya lihat sembarang ditaruh murabbir ruhi, nggak begitu. Murabbir ruhi itu mesti seorang yang rohaninya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena murabbir ruh kaitannya dengan ruh. Sedangkan ruh itu adalah min amri Rabbi, adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka murabbir ruh, orang yang di kalbunya tersimpan rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahasia boleh dibuka enggak? Kalau boleh dibuka, masih rahasia enggak? Dan saya sampaikan para kiai, apapun kajian yang saya buka selama ini, itu hampir semua ada di kitab. Kalau sudah ditulis di kitab, masih rahasia enggak? Lebih rahasia Al-Quran. Al-Quran pun sudah dibagikan secara terbuka oleh Allah SWT. Apalagi ilmu-ilmu sedikit yang kita buka. Maka para pendakwah, para kiai, kalau kita tidak paham satu kitab, jangan larang orang lain ngaji kepada orang yang pakar. Jangan bilang, oh nggak usah ngaji kitab itu kitab yang sulit dan rumit. Rumit menurut kita, belum tentu rumit menurut ahlinya. Ya, karena di dunia ini, seperti kata orang-orang dahulu yang dapil Al-Quran, di atas langit ada langit, di atas alim ada orang alim. Ya, di samping orang alim ada orang alim yang lain. Dan saya yakin para kiai ini punya kekhususan masing-masing di sisi Allah. Semoga Allah menjaga beliau-beliau, para mu'alim, para murabbir ruh. Maka murabbi itu sebenarnya ada murabbil akal. Yang mendidik akal itulah guru-guru di sekolah sampai ke kampus. Murabbi akal. Ada murabbin nafs, pendidik jiwa, itulah syekhut tariqah. Jiwanya dididik dengan riyadah. Jadi kalau kiai suruh, kamu puasa, kamu tahan marah. Karena marah itu ada pada nafs, pada jiwa. Jangan iri dengki, itu ada pada jiwa. Wala tadabaru, jangan suka buang muka sama orang, itu ada pada jiwa. Jangan tamak, jangan ria, itu ada pada jiwa. Penyakit-penyakit jiwa disembuhkan oleh ahlur riyadah wal mujahadah. Maka mereka disebut murabbin nafs. Murabbin nafsi, boleh begitu. Dan itu paling banyak. Kiai-kiai, mursyid-mursyid, bahkan kiai yang tidak dapat gelar mursyid di pesantren-pesantren, mendidik santri-santrinya, mereka layak disebut sebagai murabbin nafsi. Karena mereka lah kita-kita yang tadinya malas bangun tahajud, kita jadi bangun tahajud.
Karena mereka, kita yang tadinya nggak tahu faedah kebesaran daripada sholat jamaah, kita jadi tahu. Ada murabbil qalb, murabbi qalbu. Murabbi qalbu yang mentalkinkan zikir ke dalam qalbu. Yang mentalkinkan apa? Zikir ke dalam qalbu. Lain lagi orangnya. Mereka lah yang dapat izin mentalkin. Dan ini kiainya lebih khusus, kiai-kiai tariqah zikir. Tidak semua kiai bisa. Tidak semua kiai dapat izin mentalkin. Walaupun boleh mentalkin orang yang sudah mati atau yang mau mati. Tapi ini bukan talqin itu. Ini talqin qalbu yang mati. Inilah makna hadis menurut ahlul haqa'iq. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan orang yang mati la ilaha illallah. Ahli fikih punya pemahaman lain. Kata ahli fikih, mauta, kata Imam Rifai dan Nawawi. Mauta, orang yang akan mati, sedang sekarat dan telah mati. Tapi bagi ahlullah, para wali-wali Allah yang lebih khas, apa kata mereka? Mauta, man kanat qulubuhum maita. Yang siapa saja kolbunya mati, maka talkinkanlah dengan la ilaha illallah. Namun ada orang yang mengeluh, kenapa saya talkin tapi tidak ada rasanya? Kalau ditalkin oleh mursyid, oleh guru, pernah ada ditalkin? Baca la ilaha illallah. Sebenarnya talkin-talkin umum sudah dilakukan orang waktu tahlilan dan yasinan. Kenapa tidak ada rasanya? Karena talkinnya umum. Kalau talkin umum, persiapan rohaninya juga umum. Nah, talqin yang dimaksud di sini adalah talqin yang khusus. Talqin berarti bimbingan. Nama Allah dimasukkan dari kolbunya guru, masuk ke dalam kolbunya murid. Kalau Quran pun itu ditalqin, misalnya abatasa itu talqin. Apa kata guru? Alif, lam, mim. Lalu kita ikuti, itu namanya talqin Quran. Talqin apa? Itu talqin Qur'ani. Ada namanya talqin tauhid la ilaha. Salah satu sunnah Nabi SAW yang ditinggal banyak orang hari ini, talqin la ilaha illallah. Ya. Rasulullah SAW langsung diajar oleh Allah. Tapi Rasulullah SAW diajarnya di mana? Bukan di kolbunya, langsung kepada ruhnya. Innama ana basyarum mislukum. Katakan hai Muhammad, engkau itu sama kemanusiaannya dengan manusia biasa. Perbedaannya cuma satu. Yuha ilayya. Diwahyukan kepadaku. Diri Nabi Yuna Muhammad SAW, bagian mana beliau menerima wahyu? Itulah ruhani beliau. Ar-ruh tadi. Ruh beliaulah yang menerima talqin langsung dari Allah. Itulah yang disebut ilmu laduni. Jadi laduni ini gak sembarangan. Laduni itu rahasianya rahasia. Jadi kalau laduni gak ada urusannya dengan kebal. Ya, saya lihat ada orang kirim video. Ustadz, ini ada ilmu laduni. Ternyata ilmu kebal. Ilmu kebal bukan ilmu laduni. Ilmu kebal itu bagian dari bismillahillazi la yadurru ma'asmihi sya'un fil ardi wala fis sama wa samil alim. Itu bagian dari hadis Abu Dawud. Disebut dengan sir atau faidah daripada ismullah, nama Allah. Ya. Rasulullah waktu perang Uhud giginya retak. Rasulullah nggak pakai debus. Berarti perlu nggak ngambil debus. Kalau ingin tahu rahasia Bismillahirrahmanirrahim, silakan. Apa-apa, makanya ada orang-orang ahli di situ. Tapi kalau nggak udah melihat
Rasulullah itu biasa, manusia biasa. Yang luar biasa ruhaninya. Jadi inilah yang disebut murabbir ruh. Jadi yang murabbir ruh sejati siapa? Allah. Allah murabbir ruh. Maka Allah tiupkan, wahyukan ke dalam qalbu Sayyidina Nabi SAW. La ilaha illa ana. Tiada yang berhak disembah. Tiada yang berhak dicintai kecuali aku. Itu kalam Allah kepada ruhani Rasulullah SAW. Dengan kalam itulah beliau mendidik para sahabat. Maka beliau disebut murabbir ruh. Karena dalam ruh itulah tidak ada lagi sekutu. Kalau di pikiran banyak. Makanya kalau banyak yang bertanya, ini pasti banyak yang bertanya, kenapa saya kalau sholat pikirannya kemana-mana? Benar nggak? Kiai aja begitu, apalagi yang bukan kiai. Tanya nih Pak